Mungkin teman-teman yang mengalami penyakit diabetes atau peningkatan gula darah ini pernah mengalami kesulitan di dalam mengatur diet. Bahkan ada pasien yang mungkin punya problem, sudah mengatur diet yang begitu ketat, boleh dikatakan sudah sangat ketat, tetapi gula darahnya juga tidak bisa terkontrol. Disinilah yang kita akan membicarakan di mana kita menempatkan diet di dalam pengendalian daripada gula darah. Diabetes sendiri adalah suatu penyakit yang ditandai dengan peningkatan daripada gula darah. Penyebabnya sendiri adalah insulinnya jumlahnya menurun atau kemampuan insulinnya sudah tidak baik lagi, sehingga di satu sisi terjadi kelebihan daripada gula darah, di satu sisi lagi terjadi kekurangan kalori yang bersumber dari gula darah, sehingga timbullah komplikasi daripada diabetik ya. Jadi ada dua sisi di sini. Satu, kelebihan gula darah yang kita lihat di pembuluh darah. Di satu sisi malah justru kekurangan kalori yang bersumber dari gula darah. Karena apa? Karena kurirnya atau insulinnya itu jumlahnya berkurang. Nah, pada keadaan bukan diabetes, di dalam tubuh kita itu tubuh kita menghasilkan insulin dalam jumlah cukup. Bahkan dalam keadaan tidak makan pun tubuh kita menghasilkan insulin. Nah, insulin yang dihasilkan oleh tubuh kita ini tujuannya untuk memenuhi kebutuhan daripada organ tubuh kita akan kalori. Jadi dalam keadaan kita tidak makan, anggap aja lah tidur, jantung kita tetap berdenyut, otak kita tetap bekerja, sehingga harus dipenuhi kebutuhan kalorinya. Dalam keadaan tertentu, misalnya stres, infeksi, ataupun makan, itu tubuh kita akan memproduksi insulin yang jauh lebih banyak daripada kebutuhan dasarnya. Sehingga tidak heran jika seorang yang tidak diabetes, maka gula darahnya tetap terkendali dalam keadaan puasa mungkin antara 60 sampai 100, dalam keadaan habis makan mungkin di bawah 140. Nah, pada diabetes itu tidak terjadi karena pengendalian gula darahnya agak kacau disebabkan karena produksi insulinnya yang mulai berkurang. Bagaimana seorang penderita diabetes seandainya ya, dia tidak makan apapun atau cuma makan sayur buah dengan harapan gula darahnya terkendali. Nah, teman-teman yang tadi kita bilang pertama, kalau dia misalnya tidak makan apapun dalam keadaan bukan diabetes, maka tubuh berusaha untuk memenuhi kebutuhan kalori organ-organ tubuhnya dengan cara memecah cadangan glukosa. Nah, cadangan glukosa yang disimpan di dalam tubuhnya ini yang dipecah menjadi glukosa darah yang disiap diantarkan oleh insulin untuk memenuhi kebutuhan kalorinya. Sehingga pada orang yang tidak diabetes, gula darahnya tetap terkontrol walaupun pasiennya tidak makan. Tidak akan gula darahnya menjadi turun sampai tidak terdeteksi, itu tidak terjadi. Nah, pada keadaan diabetes, seorang yang tidak makan pun gula darahnya tidak akan turun. Karena ketika seorang penderita diabetes dia tidak makan, maka tubuh akan berusaha membongkar cadangan makanan yang ada di dalam tubuhnya untuk menjadi gula darah. Nah, di sini sayangnya gula darah yang begitu banyak itu tidak bisa juga diantarkan ke organ-organ tubuhnya, sehingga organ tubuhnya tetap kekurangan kalori walaupun gula darahnya begitu tinggi. Sehingga memang eh, mengendalikan gula darah dengan tidak makan atau makan yang nilai kalorinya rendah sekali itu adalah bukan jawaban satu-satunya dalam mengendalikan gula darah. Nah, di sini ada istilah-istilah seperti gula darah puasa, gula darah sewaktu, gula darah 2 jam setelah makan, dan HbA1c. Maksudnya begini, gula darah puasa itu adalah gula darah yang kita dapat dalam keadaan kita tidak makan.
8 jam ya. Di sini artinya adalah kalau gula darah puasanya bagus, itu artinya kebutuhan dasar daripada organ tubuhnya terpenuhi. Nah, kalau gula darah puasanya tidak baik, artinya cukup tinggi, itu ditentukan oleh kerusakan daripada sel pankreas, yaitu kemampuan produksi insulinnya sudah mulai seberapa parah penurunannya. Kemudian gula darah puasa juga dipengaruhi oleh faktor seperti stres, infeksi, olahraga ya. Tapi gula darah puasa tidak dipengaruhi oleh seseorang makan tertentu. Misalnya gini, gula darah puasanya 100 ya. Padahal pasiennya 2 hari yang lalu makan gula, itu kan tidak ada pengaruh karena gula darah puasa itu dihitung 8 jam pasiennya tidak makan apapun. Sedangkan gula darah sewaktu atau gula darah yang dikenal lagi dengan 2 jam setelah makan, itu gula darah ini memang dipengaruhi oleh nilai makanan, tetapi bukan cuma nilai makanan karena gula darah 2 jam setelah makan itu sangat dipengaruhi oleh gula darah puasa. Jadi kalau gula darah puasanya misalnya tinggi, maka gula darah 2 jam makannya pun pasti akan ikut tinggi walaupun dia makannya tidak seberapa ya. Jadi gula darah 2 jam makan itu adalah gabungan antara gula darah puasa dan jumlah kalori yang dimakan dari makanan. Sehingga kalau kita mau mengendalikan gula darah 2 jam setelah makan, kendalikan dulu gula darah puasa. Kadang-kadang gula darah puasa yang terkontrol, maka gula darah 2 jam setelah makannya pun akan ikut terkontrol. Sedangkan HbA1c itu adalah gabungan ya. Gula darah puasa, gula darah makan, rata-rata selama 3 bulan terakhir. Nah, HbA1c ini identik dengan faktor risiko seseorang bisa terkena penyakit kardiovaskuler, terkena serangan jantung, terkena komplikasi kronis yang lain. Sehingga kalau HbA1c-nya bagus, misalnya 7 ke bawah, itu pasiennya terhindar dari risiko kardiovaskuler. Sedangkan pasien yang memiliki indeks HbA1c yang tinggi, anggap aja lah 12-13, pasiennya berisiko untuk terkena penyakit serangan jantung atau stroke dalam waktu dekat. Namanya juga resiko ya, potensial yang belum tentu terjadi. Maka kita akan berusaha untuk agar HbA1c-nya terkendali. Dengan cara apa? Dengan cara berusaha agar gula darah puasa dan 2 jam setelah makannya sama-sama terkontrol. Nah, untuk mengendalikan dari faktor makanan, yaitu faktor makanan pada diabetes harusnya dipilih makanan yang rendah lemak, ya, rendah garam, dan indeks glikemiknya rendah. Nah, ini makanan yang disebut dengan indeks glikemik rendah itu adalah makanan yang berapa sih besar kemampuan suatu makanan untuk meningkatkan nilai gula darah. Tentu kita harus memilih makanan yang dengan indeks glikemik yang rendah ya. Artinya beberapa makanan misalnya kita kasih patokan di sini. Indeks makanan seperti nasi putih saja. Nasi putih itu dianggap indeks glikemiknya 98. Jadi makanan indeks glikemiknya 98 ini dianggap berbahaya ya karena kemampuan dia menaikkan gula darah itu begitu besar dibandingkan makanan-makanan dengan indeks glikemik yang rendah. Contohnya ini indeks glikemiknya rendah ini adalah yogurt, jeruk bali, apel, pir, mie, jeruk, anggur hijau ya, kacang polong, wortel, coklat susu, buah kiwi. Sedangkan pisang itu juga termasuk indeks glikemiknya rendah karena cuma bernilai 55. Kentang rebus 56. Minuman Coca-Cola itu indeks glikemiknya 64 ya. Lebih rendah daripada nasi. Tetapi buah seperti semangka indeks glikemiknya cukup tinggi ya, 72.
kentang goreng 75, roti tawar 70. Nasi yang dijadikan standar itu adalah 98. Jadi teman-teman untuk menyikapi apa itu indeks glikemik itu adalah gini. Indeks glikemik ada kemampuan suatu makanan untuk meningkatkan gula darah. Nah, tetapi gula darah karena makanan itu tidak semata-mata karena makanan saja, tetapi juga dipengaruhi oleh gula darah puasa. Sehingga mungkin ada pernah jadi topik permasalahan seperti ini. Seseorang yang mungkin makanannya yang saya sebut tadi cuma makan pisang, cuma makan wortel, tetapi gula darahnya 300, 400. Yang jadi pertanyaan, why? Kenapa? Padahal pasiennya mungkin juga sudah minum obat diabetik ya, misalnya minum glukoidon, metformin, tetapi gula darahnya juga cukup tinggi. Nah, di sini harus kita pilah ya. Gula darah walaupun pasiennya mungkin cuma makan pisang yang indeks glikemiknya rendah, tapi mungkin saja gula darah puasanya masih cukup tinggi. Walaupun pasiennya mungkin minum obat-obat diabetik. Sehingga cobalah untuk pertama cek dulu gula darah puasanya. Nah, kalau gula darah puasanya tinggi, tentu gula darah 2 jam setelah makannya tinggi walaupun kita makan cuma makan pisang saja. Sehingga teman-teman yang mungkin punya pengalaman seperti itu, coba untuk menurunkan gula darah puasa. Nah, caranya menurunkan gula darah puasa adalah bisa menggunakan obat-obat diabetik yang tersedia ya. Itu tidak ada istilahnya satu bagus semuanya akan sama. Jadi kalau misalnya dengan obat diabetik tidak bisa gula darah puasanya terkendali, mungkin teman-teman bisa mencoba dengan menggunakan insulin. Sehingga nanti mendapatkan gula darah puasa yang baik. Baik itu berkisar antara 60 sampai 120. Ketika gula darahnya terkendali puasanya, maka teman-teman bisa mengukur gula darah 2 jam setelah makan. Disitulah kita bisa mengukur apakah makanan yang kita makan itu membuat gula darah setelah makan kita itu tinggi setelah menggunakan gula darah puasanya sudah cukup bagus. Biasanya teman-teman kalau kita makan dengan indeks glikemik yang rendah seperti pisang, buah pir, sayur, itu pasti gula darah 2 jamnya terkontrol selama gula darah puasanya ikut terkontrol. Nah, rekan-rekan kalau gula darah puasanya tidak terkontrol, ada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi. Misalnya adanya infeksi. Coba teman-teman perhatikan ada luka di kaki atau tidak, ada penyakit tuberkulosis atau tidak, ada gangren atau tidak. Mungkin juga stres yang membuat pasien diabetes gula darah puasanya sulit terkontrol. Jadi, teman-teman yang memiliki penyakit diabetes, pertama, kendalikan gula darah puasa, kendalikan stres, kendalikan infeksi jika ada. Kemudian makanlah makanan yang rendah garam, rendah lemak, dan makanan yang dengan indeks glikemik yang rendah. Juga teman-teman harus sering-sering kontrol kolesterol, tekanan darah, dan jangan lupa untuk berusaha mencapai indeks massa tubuh yang ideal. Demikian rekan-rekan topik kita tentang bagaimana seorang penderita diabetes memilih makanan agar tujuan daripada pengobatan diabetesnya bisa berhasil.